Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farah Adila Nur Afifah, NIM 71014212844. Yang terhormat Bapak Sayroji SPD MPD selaku dosen pengampu seminar pendidikan administrasi perkantoran dan teman-teman yang saya banggakan. Pada kesempatan pada hari ini, saya akan membahas bab 2 kajian pustaka dan hipotesis penelitian. Kajian pustaka sangat penting dalam penelitian karena memberikan dasar teoritis dan konteks yang relevan terhadap topik yang diteliti. Melalui kajian pustaka, peneliti dapat mengidentifikasi kesenjangan dalam penelitian sebelumnya, memperjelas masalah penelitian, serta mengarahkan penelitian ke arah yang lebih fokus dan mendalam. Kajian literatur melibatkan pengumpulan dan analisis sumber-sumber terpercaya seperti artikel jurnal dan buku yang terkait dengan topik penelitian. Dari kajian pustaka ini, peneliti juga dapat mengembangkan hipotesis, yaitu pernyataan sementara yang akan diuji dalam penelitian. Hipotesis harus dirumuskan berdasarkan teori atau hasil penelitian terdahulu dan bersifat spesifik, serta dapat diuji secara empiris. Dalam bab peneliti, yang pertama ada kajian teori dasar, ada kajian penelitian terdahulu, kajian variabel-variabel penelitian, kerangka pemikiran teoretik, dan kerangka berpikir dan pengembangan hipotesis penelitian. Yang pertama ada kajian teori dasar. Model penelitian dan hipotesis penelitian harus lahir dari kajian teori dasar atau grand theory yang relevan dengan tema riset dan masih berlaku dalam pengembangan keilmuan bidang studi yang bersangkutan. Sedangkan kerangka pemikiran yang terstruktur dan rasional, artinya bahwa model dan hipotesis penelitian harus ditopang dengan landasan pemikiran atau reasoning yang masuk akal dan pertimbangan peneliti yang mendalam, serta secara jelas mampu menunjukkan benang merah keterkaitan teori yang dirujuknya dengan hubungan kualitas antar konsep, konstruk, atau variabel yang ada dalam model penelitian. Kajian teori dasar lebih dimaksudkan untuk memberikan rujukan adanya keterkaitan atau hubungan kausalitas di antara variabel-variabel penelitian. Pada tahap selanjutnya, kajian teori grand teori dimaksudkan untuk mendasari lahirnya hipotesis penelitian. Dalam hal ini bisa saja teori tersebut tidak secara langsung dapat merekomendasikan keterkaitan atau hubungan kausalitas di antara variabel-variabel penelitian yang dimaksud. Namun, secara tidak langsung melalui kerangka pemikiran yang rasional, teori tersebut hendaknya dapat didedukasikan ke area yang lebih khusus, hingga dapat mendasari lahirnya hipotesis penelitian. Yang kedua ada kajian variabel penelitian. Variabel penelitian adalah objek atau realita yang menjadi fokus atau pusat perhatian peneliti. Kajian variabel penelitian dilakukan secara individual, berturut-turut dari variabel dependen yang menjadi tema sentra penelitian, variabel independen, variabel intervening, dan variabel moderating. Definisi variabel penelitian dapat dirujuk pada berbagai sudut pandang dari berbagai sumber yang dapat dikumpulkan. Kajian variabel penelitian selanjutnya menyangkut berbagai proksi, dimensi, atau indikator yang mempresentasikan nilai variabel penelitian tersebut. Aspek penting yang perlu dibahas dalam kajian variabel penelitian. Hal penting selanjutnya yang perlu dibahas dalam kajian variabel penelitian adalah keterkaitan dengan pengukuran terhadap proksi, dimensi, atau indikator variabel penelitian. Dalam hal ini, pengukuran variabel penelitian bisa saja dilakukan melalui formula atau rumus yang lazim telah dikenal secara luas pada bidang kajian ilmu yang bersangkutan. Kajian penelitian terdahulu. Yang ketiga, secara umum kajian terhadap penelitian terdahulu dimaksudkan agar hasil penelitian terdahulu bisa menjadi referensi pada penelitian yang sedang dilaksanakan. Selain itu, kajian terhadap penelitian terdahulu juga dimaksudkan agar penelitian yang sedang dilaksanakan tidak dapat terlepas dan melengkapi penelitian yang sebelumnya. Yang keempat ada kerangka teoretik. Kerangka teoretik adalah jalinan pemikiran rasional yang menjelaskan adanya keterkaitan atau hubungan kausalitas atau sebab akibat di antara dua konsep atau lebih
berdasarkan teori-teori yang relevan. Dalam hal ini, teori yang dimaksud adalah teori-teori yang telah dipilih dan dibahas oleh peneliti, sebagaimana telah disajikan pada subbab kajian teori di muka, mendeskripsikan kerangka teoretik pada akhirnya akan menjadi bayutan untuk lahirnya proposisi penelitian. Proposisi penelitian adalah pernyataan logis hubungan kausalitas antara dua atau lebih konsep yang menjadi fokus atau tema penelitian. Yang selanjutnya ada kerangka berpikir atau hipotesis penelitian. Dalam penelitian kuantitatif, kerangka berpikir dimaksudkan sebagai proses pemikiran secara deduktif berdasarkan kajian teori yang relevan dan hasil-hasil riset yang telah ada sebelumnya. Untuk selanjutnya, dapat diturunkan hipotesis penelitian. Hipotesis penelitian adalah jawaban sementara atas pertanyaan-pertanyaan yang telah diajukan dalam rumusan masalah penelitian. Hipotesis penelitian merupakan dugaan sementara atas hasil penelitian yang diharapkan. Hipotesis penelitian selain searah dengan kajian kerangka berpikir juga akan berhubungan searah dengan rumusan tujuan penelitian. Demikian pula tujuan penelitian juga akan searah dengan rumusan masalah penelitian. Ada juga hipotesis statistik. Dirumuskan hipotesis statistik sebagai berikut. HO BI kurang lebih O kosong, artinya secara signifikan rentabilitas perusahaan tidak berpengaruh positif terhadap perusahaan. Nilai HA BI lebih besar kosong, artinya secara signifikan rentabilitas perusahaan berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan. Ada juga hipotesis statistik. Penyusunan HO dan HA di atas dimaksudkan sebagai instrumen untuk menguji diterima atau ditolaknya hipotesis penelitian. Apakah hipotesis penelitian yang berbunyi rentabilitas perusahaan secara signifikan berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan yang dapat diterima atau tidak? Maka pengujinya dapat dilakukan dengan merumuskan hipotesis statistik terlebih dahulu. Berdasarkan uraian di atas, jelaslah bahwa maka hipotesis statistik berbeda dengan hipotesis penelitian. Penyusunan hipotesis statistik dimaksudkan hanya dalam instrumen atau bantuan dalam proses pengujian hipotesis penelitian. Penyusunan hipotesis statistik akan selalu berkaitan dengan penggunaan alat analisis statistik yang lazim digunakan dalam penelitian kuantitatif. Terima kasih, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.